malam saya ucapkan kepada jemaat yang telah mengikuti siaran ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh bertemu sekali lagi dalam ibadah kita pada malam ini. Sebelum kita doa bersama-sama, saya membawa kita melihat di dalam Injil Markus. Kita melihat dalam Injil Markus, pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-39. Saya baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Ayat 27, dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dari nas ataupun teks firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, kita menarik satu tema, yaitu dalam kelemahanku mujizat Tuhan terjadi. Itu tema firman Tuhan lewat ibadah doa kita pada malam ini. Dalam kelemahanku mujizat Tuhan terjadi. Kita melihat latar belakang teks ataupun latar belakang tema pada malam ini. Yang pertama, di dalam kelemahan dan kesakitan, perempuan ini memberanikan diri datang di tengah-tengah orang banyak mendekati Yesus. Di tengah dia mengalami kelemahan dan kesakitan, perempuan pendarahan ini memberanikan diri untuk datang di tengah-tengah orang banyak untuk mendekati Tuhan Yesus. Seperti yang kita ketahui di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-26 memberitahu kepada kita bahwa perempuan ini telah banyak kali pergi bertemu dengan tabib, mengobati untuk kesembuhan. Namun apa yang terjadi, penyakit pendarahan yang dia hadapi bukan bertambah baik, malah penyakit tersebut semakin bertambah parah, sehingga semua yang ada padanya, hartanya, keuangannya habis digunakan untuk
perubatan, tidak ada tanda-tanda kesembuhan, bahkan sebaliknya semakin penyakitnya semakin parah. Jadi perempuan ini bila dia mendengar berita tentang Yesus, di dalam kelemahan, di dalam kesakitannya, di dalam ketidakberdayaannya, dia memberanikan diri di tengah-tengah orang banyak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, perempuan ini percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menyembuhkannya. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas untuk menyembuhkan dia. Nah, yang ketiga, mujizat kesembuhan terjadi ke atas dirinya. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, bila perempuan yang pendarahan ini waktu dia mendekati Tuhan Yesus, dia percaya dengan menjamah jubah Tuhan, maka dia sembuh. Dan ketika dia menjamah, mujizat kesembuhan terjadi ke atas dirinya. Ketika itu juga berhentilah pendarahan yang ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bayangkan, seperti yang kita ketahui, bahwa perempuan ini sudah 12 tahun mengidap penyakit pendarahan. Sudah banyak kali bertemu dengan para dokter, para tabib, sudah menghabiskan semua hartanya untuk dipakai untuk berobat. Bayangkan ketika dia percaya, ketika dia beriman kepada Tuhan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan waktu dia jamah jubah Tuhan, ketika itu pendarahan dia berhenti, saudara. Pendarahan dia berhenti dan dia merasa badannya sembuh dari penyakitnya. Nah, prinsip rohani pertama, bersandar sepenuhnya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, mari kita melihat 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, apa yang kita melihat dari apa yang dinyatakan Tuhan di sini, ataupun apa yang juga menjadi kesaksian Paulus di sini. Paulus menyatakan bahwa sebab, kata Paulus, itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9b, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan berkata, di dalam kelemahan kuasanya
menjadi sempurna. Kita melihat tadi perempuan yang 12 tahun dalam pendarahan, ya, di dalam kehinaan, di dalam kesakitan, di dalam dia sudah tak berdaya lagi, hartanya sudah habis, tidak ada sumber harapan. Dia melihat mujizat Tuhan terjadi waktu dia beriman, waktu dia datang, waktu dia percaya kepada Tuhan, saudara. Nah, yang kedua, prinsip rohani menanti firman Tuhan dan menaati firman Tuhan dan melakukannya. Satu yang kita boleh belajar daripada kehidupan perempuan ini, prinsip rohani yang ada padanya adalah menaati firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita melihat ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Kalau kita melihat tadi dalam ayat yang ke-27, waktu dia mendengar berita tentang Tuhan, ia memberanikan diri datang di tengah-tengah orang banyak untuk mendekati Yesus. Di sini menunjukkan, menyatakan bahwa perempuan yang pendarahan ini hatinya sangat menaati pemberitaan tentang Tuhan Yesus yang dia dengar. Dia memiliki hati yang baik untuk mendengar firman Tuhan. Kita masih ingat tentang penabur benih. Ada 4 jenis tanah. Yang pertama itu benih itu ditabur di tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua, benih itu ditabur di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, benih itu ditabur di semak duri. Keempat, benih itu ditabur di tanah yang baik. Jadi di antara 4 jenis tanah itu, kita melihat hati perempuan ini umpama tanah yang baik. Waktu dia mendengar firman Tuhan, dia menaati firman Tuhan. Jadi ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara, yang memungkinkan kita untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa adalah hati kita. Itu terletak di hati kita. Apakah kita memiliki hati yang baik, hati yang subur untuk menerima benih firman Tuhan yang ditaburkan, saudara. Jadi ini sangat penting, ya. Hanya hati yang baik saja, hati yang siap sedia untuk firman Tuhan memungkinkan kita boleh bertumbuh menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, saudara. Yang terakhir, kesimpulan, dalam kelemahanku mujizatmu terjadi. Itu tema khotbah kita, khotbah singkat. Dalam kelemahanku mujizat Tuhan terjadi. Mengingatkan kita, gereja Tuhan, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mujizat di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Kalau kita melihat Tuhan mau menyatakan mujizatnya di atas kelemahan dan kekurangan manusia, bukan di atas kekuatan dan keyakinan manusia. Nah, inilah firman Tuhan menjadi renungan kita pada malam ini sebelum kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami tinggikan dalam Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Bapa Surgawi. Pada malam ini hamba-Mu doa untuk jemaat BEM Community Lutung ke dalam tangan-Mu. Hamba doa agar di mana saja jemaat-Mu berada, baik di rumah mereka maupun mereka di luar diri, oleh karena tugas, oleh karena pendidikan, Tuhan melindung, Tuhan menjaga mereka, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan mereka dari kuasa kegelapan, dari COVID-19. Bapa Surgawi, hamba doa jika ada jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, dalam nama Yesus orang Nazaret, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesegaran bagi mereka. Yang sakit Tuhan, hamba doa agar bilur-bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan jemaat yang sakit Tuhan. Di mana saja mereka berada, Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Kami serah, kami angkat ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang berduka cita, kami ingat bagi Brother Rudy, istrinya Sister Mira Ubung Tuhan, di mana ibu yang mereka kasihi telah balik ke pangkuan Bapa Surgawi. Hamba doa agar Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberi penghiburan bagi mereka. Kami percaya bahwa orang yang dipanggil Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, mereka dikumpulkan bersama Bapa Surgawi di rumah Bapa di surga. Kami percaya ibu ini telah bersama di rumah Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, begitu juga pada malam ini kami juga doa untuk negara kami, untuk negeri, untuk bandar tempat kediaman kami. Kepada Tuhan kami mohon agar belas kasihan Tuhan diberi ke atas negara, negeri, bandar tempat kediaman kami. Ampuni kami sebagai warga negara Malaysia yang kehidupan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Kehidupan warga negara ini yang melukakan hati Engkau Tuhan. Ampuni mereka. Kami sebagai orang percaya, kami memohon agar belas kasihan Bapa diberi ke atas kami, warga negara Malaysia. Kami berdoa agar Tuhan
memulihkan negara, negeri, bandar, tempat kediaman kami. Jauhkan dari COVID-19, jauhkan dari segala penyakit. Kami berdoa Tuhan pulihkan ekonomi kami, Tuhan pulihkan sosial, Tuhan pulihkan pendidikan yang ada di negara ini. Bapa, kami ingatkan anak-anak kami yang waktu ini belajar dari rumah. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk memahami apa yang diajar oleh cikgu-cikgu bagi mereka yang menduduki pepersaan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kepandaian, Tuhan beri kesehatan yang baik bagi mereka. Kami juga doa untuk mereka yang bekerja di baris depan membenteras wabak COVID-19 ini. Tuhan membungkus mereka dengan darah Yesus. Tuhan lindung mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.